wabarakatuh. Tes. Belum masak. Tes. Ini bukan ya? Nih. Tes. Enggak ada. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Ijabatul Muqtarihina fi sifati Salati Imamil Mursalina yang kita tulis. Kita nyampe pada pembahasan surat Al-Fatihah dengan beberapa rinciannya sudah kita jelaskan. Taib. Kayaknya tadi ada satu masalah yang belum terkait dengan bacaan Bismillah Al-Fatihah. Apa tadi? Sudah kayaknya ya? Hah? Sudah ya? Sudah kan? Hah? Apa itu? Iya, sudah kan itu? Sudah semuanya kan? Nah, kesimpulannya sudah kita sampaikan. Berharap tidak salah paham di dalam menyimpulkan kesimpulan ya. Tidak salah paham di dalam menyimpulkan kesimpulan. Ya, apa kesimpulannya tadi? Kalau Al-Fatihah dibaca hukumnya apa? Rukun atau sunnah? Rukun ya. Kalau makmum bersama makmum ya, kalau makmum sholat sirriyah baca apa enggak? Baca. Kalau jariyah baca juga ya. Ada dua pendapat ya, tapi penulis memilih membaca. Mas Dani kayaknya berubah juga kayaknya ini. Guyon ya. Taib ya. Terus kemudian yang kedua, bagi makmum yang masbuk menjumpai imam dalam keadaan rukuk dan dia sempurna rukuknya, maka dia mendapatkan apa? 1 rakaat. Taib, jikalau dia memang masbuk tapi dia menjumpai imam belum rukuk ya, dia masbuk tapi menjumpai imam belum rukuk, lalu imam rukuk duluan sedangkan dia nggak sempurna membaca Al-Fatihahnya. Gimana ini hukumnya? Menambah apa enggak? Ikut imam dan menambah. Ikut imam dan menambah. Kenapa kok menambah?
Karena ketidakmampuan membaca itu dikarenakan apa? Dia sendiri masbuh. Keadaan yang nomor 3, jikalau dia ikut dari awal dan memang imamnya itu apa? Dia nggak masbuh, cuma imamnya itu terlalu cepat. Bagaimana itu? Ikuti imam dan tidak perlu menambah. Karena apa? Kenapa? Karena memang di bawah kemampuan dia. Kok bisa begitu? Dia kan dari awal, cuma imamnya terlalu cepat, maka gugur kewajiban dia di dalam membaca apa? Al-Fatihah. Taib, seterusnya. Cara membaca Al-Fatihah. Cara membaca Al-Fatihah. Apakah caranya itu membaca per satu ayat, ataukah 7 ayat sekali nafas? Ada nggak yang membaca 7 ayat sekali nafas? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah, yang sunnah itu piye yang benar itu? Membacanya per 1 ayat, ataukah membacanya sekali nafas? Yang benar, yang sunnah adalah membacanya per ayat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin berhenti, ar-rahmanirrahim berhenti, terus maliki yaumiddin berhenti sampai akhir. Apa alasannya? Di sana ada hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah itu suilat, ditanya an qiraati Rasulillah, tentang bacaan Rasul alaihi salatu wassalam. Ummu Salamah ditanya, pisi mocone Nabi alaihi salatu wassalam itu gimana? Faqalat, kata Ummu Salamah, kana nabiyyu adalah nabi, dan kana di ilmu usul itu yufidu istimraran, terus menerus. Kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam yaqta'u qira'atahu ayatan, memutus bacaannya per 1 ayat, berhenti bacaannya per 1 ayat. Misal bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Ini yang nyunah. Ini bacaannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Asal Sifat Salat Nabi, hatta 2 ayat yang punya hubungan, hatta 2 ayat yang punya hubungan tetap berhentilah pada wakafnya. Kayak siratal ladzina an ihdinas siratal mustaqim, sirata itu kan ada hubungannya kan? Berhenti pada ihdinas siratal al-mustaqimah, berhenti di sini. Siratal ladzina baru dilanjutkan. Itu kan ayat ada hubungannya kan? Walaupun ada hubungannya tetap berhenti di perwakaf. Kayak dalam surat Al-Maun itu, fawailul lil musallina alladzina an salatihim sahun. Itu berhenti aja di wakaf. Fawailul lil musallina, berhenti di situ. Jangan, gak usah disambung fawailul lil musallina alladzina, enggak. Itu sunahnya.
yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang dibaca oleh Nabi itu per ayat berhenti, tidak perlu disambung, tidak perlu disambung. Bisa difahami insyaallah? Jelas? Baik. Seterusnya, setelah baca Al-Fatihah, baca apa? Surat atau amin? Enggak mau coba amin. Baca amin. Baca amin. Setelah baca Al-Fatihah, baca apa? Baca amin. Dalil, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Wa'il ibnu Hujr. Hadis Wa'il ibnu Hujr. Inda Tirmidzi, kata Wa'il ibnu Hujr, sami'tun nabiyya, saya mendengar Nabi alaihi salatu wassalam, qara'a, Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lihat, qala amin. Imam atau Rasul alaihi salatu wassalam ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, gimana beliau? Beliau membaca amin. Wa madda biha sautah, bacaan aminnya dikeraskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalil, salat selesai baca Al-Fatihah, baca apa? Labib amin. Baca amin. Seterusnya, hukum membaca amin bagi imam dan bagi hukum membaca amin bagi imam, bagi makmum pada sholat sirriyah, dan bagi munfarid yang sholatnya sendirian. Apa hukum membaca amin bagi siapa tadi? Imam. Kedua, makmum pada sholat sirriyah. Ketiga, bagi munfarid yang sholat sendirian. Ulama sepakat mereka ini disyariatkan moco amin. Ulama sepakat disyariatkan moco amin. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Imam Qurtubi dalam kitab Mufhim menukilkan kesepakatan para ulama untuk 3 orang tadi disyariatkan membaca amin. Siapa tadi? Imam, kedua makmum. Ingat loh, diikat loh ya. Makmum pada sholat sirriyah. Ketiga, munfarid, orang yang sholatnya sendiri. Jadi jenengan kalau sholat sendiri terus sampai pada waladhdallin, disyariatkan moco amin. Moco enggak? Labib, moco apa enggak? Sendirian loh. Yakin? Kok wis uatnya tinggal 5 menit gitu. Enggak boleh ngantuk ya. Semangat. Dais. Paham insyaallah? Baik. Kalau sholat jahriyah, makmum pada sholat jahriyah, moco amin apa enggak? Baca. Salah. Belum dibahas. Yang dibahas tadi apa? Sholat sirriyah. Jangan salah ya. Saya ngetes apa? Ngetes apa lagi?
musafir apa enggak ini? Jangan-jangan badannya di sini, pikirannya di mana-mana. Pikirannya di mana? Di mana-mana. Baik. Terusnya, adapun imam di sholat jahriyah, imam di sholat jahriyah, apakah membaca amin ataukah tidak? Imam pada sholat jahriyah. Kalau imam pada sholat sirriyah sudah nggak ada iskal, nggak ada masalah. Sebagaimana makmum pada sholat sirriyah nggak ada iskal, nggak ada masalah. Sekarang permasalahan yang kedua adalah imam pada sholat jahriyah, kayak ngimami maghrib, kayak ngimami isya, kayak ngimami subuh. Apakah imam juga disyariatkan, disunahkan membaca ataukah tidak? Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat mayoritas para ulama disunahkan membaca. Pendapat mayoritas para ulama disunahkan membaca. Pertanyaan sekarang, antum dengar nggak imam sekarang itu maca amin? Sebagian tidak, sebagian iya. Taib. Sekarang apa alasannya yang mengatakan sunnah pada imam sholat jahriyah? Sholat jahriyah itu disunahkan membaca amin, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, rawahul Bukhari. Kata Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, idza ammanal imamu fa aminu, idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka aminkanlah. Perhatikan di sini. Rasul alaihi wasallam mengatakan, apabila imam mengucapkan amin, maka aminilah. Perintah kepada makmum supaya mereka membaca amin. Kalau imam membaca amin, otomatis imami moconi keras. Karena nggak mungkin menyuruh makmum supaya membaca amin kalau imami moconi pelan-pelan. Otomatis mau nanya, moco para mam. Ya ora, aku dapat apa? Dapat beban dari Rasulullah ini suruh moco amin, ya enggak? Gimana cara bisa makmum itu membaca amin kalau imamnya tidak mengencengkan, mengeraskan bacaan aminnya? Maka berarti ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, idza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, maka bacalah amin wahai makmum. Berarti imam disyariatkan moco amin pada sholat apa? Jahriyah, pada sholat jahriyah. Seterusnya, apakah imam disyariatkan membaca amin itu dengan keras ataukah dengan pelan? Apakah imam disyariatkan membaca amin itu dengan pelan atau dengan keras? Fal jawab, disunahkan dengan keras. Sebagaimana hadis Wa'il ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tun nabiyya, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam ketika selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, apa katanya? Qala amin farafa'a biya sautah fajahara biya sautah famadda biya sautah. Maka Rasulullah menjaharkan, mengeraskan bacaan amin. Ini dalil bahwasanya imam
pada sholat jariyah loh ya, bukan sholat siriyah loh ya. Sholat jariyah itu disyariatkan mengeraskan bacaan amin supaya makmum ngerti juga kalau imam itu moco amin. Kemudian ada masalah baru. Ustadz tadi katakan disyariatkan menjaharkan imam bacaan amin. Bagaimana ada riwayat yang lain dari riwayat Wa'il bin Hujr juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai moco waladhdallin itu apa? Moco amin, lafadznya apa? Khafadha biha sautah. Rasul itu melirikkan suaranya. Nah ini piye? Yang satu bilang apa? Mengeraskan suaranya. Yang satu bilang apa? Melirikan suaranya. Bicara nih ya. Maka jawabannya mudah. Riwayat yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melirikan suaranya, ini termasuk akhta'a fihi Syu'bah perawi hadis yang telah salah di dalam memilih lafaz. Yang benar itu adalah mengeraskan, bukan melirikan. Oleh karenanya Imam Tirmidzi mengatakan sami'tu, aku mendengar. Imam Bukhari mengatakan hadis Sufyan asah min hadis Syu'bah. Hadis Sufyan yang melafatkan Nabi mengeraskan itu lebih sahih daripada hadisnya Syu'bah yang itu lafadznya apa? Melirikan. Jadi kesimpulannya, riwayat yang melirikan suara bagi imam yaitu bacaannya amin dari riwayatnya Syu'bah ini telah salah. Dijelaskan oleh Imam Bukhari ketika Imam Tirmidzi mengatakan aku mendengar Imam Bukhari hadis Sufyan itu lebih asah daripada hadisnya Syu'bah. Jadi aman, insya Allah tidak ada masalah. Jadi wahai para imam, hendaknya mengeraskan suara-suara amin Anda, karena itu sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Terusnya bagi makmum pada sholat jahriyah, apakah makmum membaca amin ataukah tidak? Bagi makmum pada sholat jahriyah, apakah diwajibkan membaca atau disyariatkan membaca amin ataukah tidak? Ada dua pendapat di antara para ulama. Dzahaba Ibnu Hazm, pendapatnya Ibnu Hazm, makmum wajib maca amin kalau imami maca amin. Iku hukumi wajib. Jadi kalau makmum pada sholat sirriyah wajib maca amin kalau imami maca amin. Itu hukumnya wajib. Apa alasan Ibnu Hazm? Alasan Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala adalah hadis tadi, idza ammanal imamu fa'amminu fi'il amr, maka moco amin. Nah, perintah moco amin itu adalah fi'il amr, bermakna perintah, dan asal perintah itu berfaedah apa? Wajib. Dari situ karena ada perintah dan kaidahnya asal perintah itu adalah berfaedah wajib, maka Ibnu Hazm berpendapat apa? Makmum wajib membaca amin. Kapan itu? Kalau imami moco amin. Bisa dipahami insyaallah? Taib. Itu yang pendapat yang paling kuat. Taib. Sebentar, saya kasih ringkasan dulu. Ringkasan dulu. Yang di paling antum ya. Makmum pada sholat
makmum pada sholat sirriyah baca amin atau tidak? Baca. Keras apa enggak? Lirih. Ulama sepakat dibaca lirih. Oke. Anda sholat munfarid sendirian. Sholat sendirian. Taib, waktu itu sholat subuh. Anda baca sholat Anda sendirian tuh. Sendirian ya. Sholat subuh. Jahriyah. Mau amin apa enggak? Baca. Sirriyah. Loh, terus tadi ngaji gimana? Hah? Ayo. Ngaji tadi gimana? Antum? Baca. Ulama sepakat tadi kan? Kalau munfarid orang sendirian, baik itu sirriyah maupun jahriyah apa? Tetap membaca, membaca. Imam Labib pada sholat sirriyah baca apa enggak? Pada sholat jahriyah membaca ya. Baik. Bagi makmum pada sholat jahriyah mau coba wajib apa enggak? Kalau jahriyah, ayo. Kalau imam moco wajib. Kalau enggak, ya kalau dia moco tetap. Kalau dia imamnya enggak baca tetap baca. Tapi hukumnya tetap sunnah, tidak wajib. Wajibnya kalau apa? Kalau imamnya mengeraskan bacaan amin. Sampai sini paham enggak? Ada iskal? Seputar amin? Ya. Masih telat gitu. Waktu kita kalau itu imam udah amin gitu. Itu dia sama-sama. Nanti insya Allah kapan makmum membaca amin kita bahas nanti insya Allah. Oh iya, ana lupa ikhwan, mumpung ingat. Saya belum membahas tentang waktu makmum membaca Al-Fatihah. Ana lupa itu. Ini belum dibahas. Ini yang masih saya tanyakan, apakah ada masalah di Al-Fatihah ini? Kita bahas dulu, baru kita bahas masalah amin. Masih panjang amin ini, sabar ya. Saya harus bahas dulu. Makmum itu kapan moco amin, moco Al-Fatihah? Kalau kita katakan rukun kan, terus moco ini kapan? Moco ini kapan ini? Hah? Atau nggak moco? Kan disuruh moco kan? Perhatikan, sepanjang kita baca hadis tidak ada keterangan yang menerangkan kapan dibacanya. Rasul hanya mengatakan la sholata, tidak sah sholat bagi yang tidak membaca Fatihah. Rasul mengatakan if'al dzalika fi sholatika ai fi rakaatika kulliyah, di setiap rakaat kamu. Tidak ada keterangan yang menjelaskan kapan Al-Fatihah itu dibaca. Karena nggak ada keterangan, maka kapan saja dibaca di rakaat itu tidak ada masalah. Apakah dia baca sebelum imam membacanya, ataukah membacanya berbarengan dengan imam, atau membacanya setelah imam? Itu nggak ada keterangan, tidak ada keterangan. Adapun pendapat Syafi'iyah yang mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam itu di setiap satu rakaat berhenti berdiam diri 3 kali. Kali yang pertama
ketika baca istiftah, dan ini ada dalilnya. Kali kedua ketika selesai baca amin, dan ini tidak ada dalilnya. Kali ketiga ketika selesai baca surat, dan ini ada dalilnya, cuma ulama berbeda pendapat terkait dengan hadisnya, karena di situ ada riwayat Hasan an Samurah. Ada yang mendhaifkan karena Hasan tidak mendengar dari Samurah kecuali hadisul aqiqah, dan ada yang mengatakan mendengar, dan yang paling kuat adalah mendengar, karena beberapa ulama hadis menetapkan Hasan itu mendengar dari Samurah di selain hadis masalah aqiqah. Berarti kesimpulannya hadisnya sahih, tidak ada masalah. Nah, jadi poinnya adalah imam diem ketika baca amin dikarenakan memberi kesempatan kepada makmum supaya maca Al-Fatihah. Ini diingkari oleh para ulama li adami subuti dalil, karena tidak adanya dalil. Berarti yang paling tepat adalah berapa? Selesai sholat, selesai baca surat. Dan rata-rata imam itu selesai baca surat langsung apa? Langsung rukuk. Padahal sunahnya apa? Berdiam sebentar. Itulah peluang bagi makmum untuk apa? Maca Al-Fatihah. Walaupun dia baca di selain tempat itu sah-sah saja. Tapi kalau dia baca di saat imam itu diem, maka itu lebih afdol. Bisa difahami? Jadi imam, oh imamnya kok model anyar ya. Setelah maca surat apa? Diem gitu kan. Sebenarnya bukan anyar, itu madzhab Syafi'iyah itu. Cuma kita aja yang kurang membaca. Kesimpulan, anta ya, yang baju hijau, kapan Anda baca Fatihah? Tapi gimana hadisnya? Enggak ada hadisnya itu. Lemah. Enggak ada hadisnya itu. Terus gimana? Antum pilih itu. Enggak ada dalilnya. Kaif ta'mal biduni dalil? Ayo. Oke. Kalau itu di setiap rakaat di mana saja kan boleh. Kenapa Anda mengharuskan mentaksiskan? Oh gitu ya. Kesempatannya gitu aja ya. Khair insyaallah, enggak ada masalah. Yang penting jangan dibilang tempat yang sunnah adalah di sini ya. Kalau jenengan bilang tempat yang sunnah adalah selesai apa? Maca amin, Anda akan ditutup dalilnya mana. Tapi kalau Anda melakukannya karena kesempatan saya di sini, monggo, nggak ada masalah. Paham? Tapi kalau Anda mengatakan apa? Sunahnya selesai maca surat gitu kan? Saya bilang itu juga bukan sunnah. Anda nggak ngomong sunnah. Saya tidak ngomong sunnah. Tapi barangkali itu yang paling tepat. Kenapa yang paling tepat? Karena Rasulullah diem ketika baca surat. Selesai baca surat, mau ruku, Nabi itu diem. Barangkali ini adalah tempat yang pas untuk maca Al-Fatihah. Saya juga nggak mengatakan sunnah, karena itu juga bukan keterangan dari Nabi alaihissalam. Kita nggak punya keterangan dari Nabi secara pasti makmum itu macane kapan. Yang penting di rakaat itu
harus ada bacaan apa? Al-Fatihah. Mafhum insyaallah? Yuk. Makanya kalau sebelum imam membaca Al-Fatihah itu kita sebagai makmum boleh. Boleh baca sendiri. Bukan perbuatan terdahulu imam. Oh enggak ada keterangan. Enggak ada keterangan. Masalah bacaan kita enggak ada keterangan harus apa? Harus menyamainya. Apakah Anda bisa mengkira-kirakan dulu mana bacaan tasbih Anda dengan imam? Bisa. Barangkali imam sik watuk-watuk sik. Baru maca subhanaka apa? Subhana rabbiyal azim. Ente wis mari imame gek mulai. Iya kan? Kalau ada kata sampai bacaan pun harus sebelum imam, maka ini adalah taklif malayutok, pembebanan yang mungkin kita nggak akan mampu. Karena kita nggak bisa apa? Taib. Secara bacaan. Ketika pada salat sirriyah, mam, antum mau coba nggo surati yu. Apakah antum setiap kali imam apa? Hah? Imam sholat, kamu tes dulu bacaannya apa? Oke, kalau imami aku mau maca Al-Baqarah, ente ora hafal Baqarah piye? Apa harus sama? Enggak harus sama dong. Artinya mutabaatul imam, mencocoki imam terikat pada perkara zahir, perkara yang nampak. Adapun perkara yang tidak nampak, kita tidak ada kewajiban harus mengikuti imam. Kalau itu diwajibkan, kita terbebani dengan beban yang kita nggak mungkin mampu. Kalau seperti itu, ini kan Al-Fatihah kan sesuatu yang rukun sangat penting. Sampai tadi kan jumhur ulama mengatakan makmum tidak perlu membaca karena seperti itu. Tapi kan ambil pendapat yang lebih hati-hati, makmum tetap membaca. Bukan karena hati-hati, karena dalil. Karena dalil. Saya berpendapat karena dalil makmum tetap harus membaca Al-Fatihah. Kalau memang seperti itu, kenapa kok tidak ada satu riwayat pun di mana makmum membaca? Nah, jawabannya mudah. Karena itulah keluasan agama. Sampai nggak dikasih tempat. Iya. Jadi, itu justru kalau dikasih tempat, kalau lepas malah repot. Kalau lepas malah repot, wis tempatnya lewat ya, lepas piye. Jadi itu justru menunjukkan apa? Keindahan agama kita. Ono kewajiban, tapi apa? Orang dikai tempat. Paham? Insyaallah. Ya. Antum belajar tadi siang, tadi pagi, nah itu lihat YouTube. Ya nanti diupload sama itu ada di YouTube siapa? Darul Athar. Klik aja Khaliful Hadi, insya Allah ada. Gak mengulang lagi lah mas. Taib aja, taib. Kalau Anda membacanya secara tartil supaya apa? Supaya makhrijul huruf tidak hilang, misal contoh gitu, Anda akan selalu kehilangan imam. Maka mafsadanya besar, antum terusnya. Maka ya Anda percepat bacaannya, yang penting tidak apa? Merusak huruf hijaiyah. Tapi yang penting antum tetap terlafadzkan bacaan itu. Terlafadzkan bacaan itu. Jangan dibaca di dalam hati. Seputar ini monggo ditanyakan. Ya. Membaca Al-Fatihah setelah amin. Nah itu kan setelah membaca amin imam kan membaca surat. Apakah ketika membaca Al-Fatihah bertabrakan dengan dalil yang ketika dibacakan Al-Quran itu maka diamal?
Ya, kembali ke semula. Apa yang antum baca dan apa yang antum lakukan, saya bilang nggak salah. Nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena nggak ada keterangan. Cuma yang kita bahas, kenapa imam harus berhenti, harus diem setelah moco amin? Ini kan mana dalilnya? Kenapa imam berhenti? Berhenti setelah moco amin? Walallin amin. Diem sih. Kenapa dia berhenti? Bukankah urusan ibadah harus ittiba dengan dalil? Mana contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah setelah moco amin itu diam? Ada pertanyaan. Pembahasan antum mau baca selesai itu nggak ada masalah. Fa'ingkil, bukankah kita nanti ketabrak dengan ayat faida quri'a alim Qur'an fastami'u lahu? Kita jawab, itu kan umum ditaksis kecuali Fatihah. Kalau dia baca surat, kalau antum dia baca surat, lalu antum baca apa? Al-Fatihah, Anda tidak kena hukum karena itu dikecualikan kecuali Fatihah. Makanya saya katakan biar tidak terlalu nabrak-nabrak gitu kan. Nabrak-nabrak ya tadi pas imam membaca apa? Selesai baca surat, lalu dia diem, Anda baca Fatihah, itu kan nggak nabrak kemana-mana kan. Tapi saya nggak bisa katakan itu sunnah karena kita nggak punya riwayat untuk itu. Jelas? Apa itu kita setelah imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah, imam baca surat. Tiba-tiba suratnya imam itu salah. Nah, kita lebih baik membetulkan bacaan imam atau melanjutkan Al-Fatihah? Nggak ada masalah, betulkan. Setelah itu meneruskan Fatihah. Nggak ada dalil Fatihah kalau diputus karena sebab lalu apa? Batal Fatihah, nggak ada dalil. Karena perkara arid, perkara yang muncul, lalu Anda membetulkan ucapannya imam, membetulkan kan perkara arid, perkara tiba-tiba muncul, lalu Anda meneruskan Fatihahnya, nggak ada masalah. Sebab kalau Anda teruskan bacaan apa? Fatihah, terus bicaranya imam. Wong salah. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam pernah salah dan para sahabat diem, tidak mengingatkannya. Falamang tahamin sholati aina Ubay ibnu Ka'ab. Kenapa Ubay ini katanya? Kenapa kau nggak kau betulkan ketika aku lupa atau ketika aku salah? Ubay mengatakan, "Fakaifa, maka bagaimana aku betulkan Al-Qur'an unzila alaik? Quran diturunkan kepada engkau." Kan begitu kan? Tetap Nabi menegur harus dibetulkan kan? Dan itu betulkan. Terus ketika dibetulkan bagaimana Fatihah saya? Lanjutkan aja. Kenapa ada apa kan gitu kan? Ada apa? Anda tidak batal bacaan Fatihahnya disebabkan apa? Disebabkan membetulkan. Aina dalil? Ada mudalil. Dalilnya mana? Tidak ada dalil. Bagi yang mengatakan batal justru dituntut mana dalilnya? Jelas? Nah. Nah, beda lagi babnya. Beda lagi babnya. Dia bukan karena lita'abud beribadah kepada Allah, tapi karena mikir. Mau coba kita. Mau coba mikir sik lah sawangane kok kulhu terus ah. Ah itu kan ya beda mana babnya kan gitu. Memenuhi satu rakaat pada saat memenuhi rukuknya imam, sama yang masbuk yang belum sempurna membaca Al-Fatihah. Nah, ini masbuk yang kategori memang dia sudah berusaha ikut dari awal tapi kalau belum sampai mengikuti imam, atau memang yang tadi yang diistilahkan menunggu nunda-nunda ikut imam. Masbuk bagaimanapun keadaannya, kalau dia masbuk kemudian dia masuk ke dalam sholat, lalu dia belum bisa menyempurnakan apa? Al-Fatihah, dia harus mengulang. Karena dia, bagaimanapun keadaannya, dia tidak sempurna itu dikarenakan dia. Bukan disebabkan karena imam.
mengulang, gak boleh pakai akal. Karena itu kesepakatan. Karena agama, kata Ali bin Abi Thalib, laukana hadad dinu bil ra'i, lakana asfal khuffaini aula bil mas'i min dhahirihima. Andai kata agama ini pakai akal, tentu yang lebih layak diusap itu atasnya sepatu atau bawahnya sepatu. Tapi kenapa yang diusap atasnya? Ayo, karena dalil gitu, wis. Khair insyaallah, jelas. Kesimpulannya, Labib aman? Aman insya Allah ya. Sampai jam berapa nanti Mas? Oh, sampai jam 5 ya. Boleh. Sudah sujud. Oh, nanti Pak, masih belum, sabar. Kan baru Fatihah kita ini. Ta'awud itu dibaca ketika membaca Fatihah. Ketika Anda rukuk mau baca Fatihah ora? Kenapa Anda baca ta'awud? Ya ujana. Lihat poinnya. Ta'awud itu disyariatkan ketika apa? Aywa. Ketika Anda mau rukuk, apakah baca Fatihah dulu atau bagaimana? Halas, berarti kan nggak perlu baca ta'awud. Baca ta'awud bukan karena Anda apa? Mau sholat gitu kan? Pangat sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nawaitu an usolliya. Nabi nggak mencontohkan. Kalau agama pakai akal seharusnya apa? Wah, ini sholat ini akeh gangguannya setan kan itu kan ya? Ta'awud kan gitu kan? Tapi Nabi nggak mencontohkan. Justru apa? Nabi malah mensyariatkan ta'awud ketika maca Al-Quran. Maca Al-Quran Fatihah. Hah? Deal. Baik ya. Lanjut ya. Lanjut tuh, monggo. Kalau ada pertanyaan monggo. Jadi kita fair-fair aja maksudnya. Fair-fair aja itu. Kita juga ngasih waktu untuk antum untuk bertanya terkait dengan tema ya. Kalau belum temanya nanti jangan dulu. Ini sebenarnya kita punya buku pembahasan adalah mutaba'atu, maksudnya seputar makmum kepada imamnya. Jadi kita punya buku pembahasan khusus adalah kayak sutro, kayak imam gimana ngikuti makmum ngikuti imam. Itu sebenarnya ada bab khusus sendiri. Bab khusus sendiri. Kita seputar pembahasannya baca atau tidak gitu aja dulu. Makanya kalau kita sholat saja Pak, itu panjang sebenarnya kan. Ini kita baru baca satu bab loh, satu poin toh. Belum kewajiban imam makmum mengikuti imam dalam bab apa. Kalau imami sendakep, makmumi berpendapat gak sendakep, imami begini, makmumi piye, imami kunut, makmumi piye. Itu ada bahas khusus. Kita belum nyampe ke arah sana. Ya panitianya yang bertanggung jawab. Nah, ya kan? Ya kan kalau sampai kalian nggak tahu gitu kan, kira-kira bodoh itu uzur apa enggak ya? Ya kan? Ya panitianya bermasalah kan? Dituntut di sisi Allah. Kenapa kok nggak ada taklim ini kenapa gitu kan? Saya bilang ya kawan, bab-bab ini kita tidak respon, padahal itu selalu kita lakukan gitu loh. Betapa pentingnya masalah ini. Dan ini saya bilang aula bil ihtimam, lebih layak untuk diperhatiin ketimbang beberapa bab-bab
yang lainnya. Tapi kita nggak merasa sadar kalau kita tuh butuh bab ini. Masalah nih, penyadarno supaya kita tuh ngerti kalau kita itu butuh gitu loh. Hah? Kita nggak sadar itu. Taib ya. Tadi kita sebutkan apakah munfarid, orang yang sendiri itu membaca amin? Kita kata-kata dibaca amin apa enggak? Baca amin. Ulama sepakat kan? Taib. Ada hadis juga indal Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, idza qala ahadukum amin, apabila salah satu di antara kalian itu membaca amin, ingat ini, apabila salah satu di antara kalian membaca amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, dan para malaikat yang ada di langit membaca amin, lihat, fa in wafaqat ihdahumal ukhra, kalau salah satu dari amin ini berbarengan, mencocoki antara apa tadi, aminnya salah satu dari kita dan aminnya malaikat ini pas berpapasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya dia. Masya Allah, ya moga-moga cocok ya dengan amin ini malah malaikat oleh ampunannya. Oleh karenanya Imam Qurtubi mengatakan dalam kitab Mufhim, kata ahadukum itu memiliki arti bahwasanya sholatul fardhi, sholat sendirian, itu ulama sepakat membaca amin. Ulama sepakat, baik itu Anda sholat sirriyah ataukah sholat jahriyah, ulama sepakat moco amin. Dan imam dan makmum pada sholat sirriyah, ulama sepakat juga diwoco amin dengan sirriyah. Ulama sepakat membaca amin dengan dibaca apa sirriyah. Bisa dipahami insyaallah. Jadi apa tadi? Munfarid, orang yang sholat sendirian mutlakon, itu membaca apa? Amin, dibaca apa? Baca apa? Sirriyah atau enggak? Enggak ada keterangan sirriyah loh ya, enggak ada keterangan. Taib. Kemudian imam dan makmum pada sholat sirriyah moco amin, amin. Kesimpulannya begitu. Taib. Sekarang makmum, apakah menjaharkan bacaan aminnya? Makmum, apakah menjaharkan bacaan aminnya, baik sholat sirriyah maupun jahriyah? Apakah dijaharkan bacaannya amin? Fal jawab, dijaharkan apa enggak? Apa jawabannya? Dijaharkan. Dengan alasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu indal Bukhari, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, baik, aku tadi bilang sirriyah atau apa tadi? Nah, jariyah. Sholat sirriyah tadi ulama sepakat di beberapa kitab itu dibaca sirriyah. Ini sholat jariyah ya. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim faqulu amin." Apabila imam itu mengucapkan ghairil maghdubi, berarti keras apa enggak ini? Jahar kan? Jahar. Faqulu, perintah moco, faqulu, maka ucapkanlah. Itu berarti menuntut keras, menuntut keras. Oleh karenanya Ibnu Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya babu jahril ma'mumi bit ta'mim, bab disyariatkan makmum pada sholat jahriyah menjaharkan bacaan amin. Dari mana? Dari kata faqulu, perintah mengucapkan amin kepada makmum itu menuntut bacaannya amin dibaca apa? Dibaca keras. Kemudian Al-Imamul Baihaqi meriwayatkan dari Atha. Kata Atha, adraktu mi'ataini, aku telah menjumpai 200 min ashabin Nabi, dari sahabat Nabi, fi hadzal masjid, di masjid ini 200 sahabat. Idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihi waladhdallin, sami'tu lahum rujatan amin, aku mendengarkan kepada mereka suara gemuruh bacaan amin. Maka perbuatan sahabat menguatkan kalau imam, kalau makmum pada sholat jahriyah itu mocone amin dengan keras atau dengan lirih? Dengan keras. Baik, kesimpulannya begitu. Adapun pengen lebih lanjut, saya sebutkan di kitab itu, mohon dilihat lagi. Terusnya, kapan makmum membaca amin? Apakah sebelum imam, ataukah setelah imam, atau berbarengan dengan imam? Berbarengan apa? Bersamaan ya? Hah? Ustaz, bersamaan atau enggak? Setelah amanal imam, yakni fi'il madhi, pada setelah imamnya membaca amin fa aminu. Oh, berarti imami sih. Imami sih. Kalau Ustaz ini ngomong amin sih, imami sih yo. Imami sih marung kan ge makmum ya. Jadi Ustaz ini imami bilang waladhdallin, terus amin, baru makmum amin. Iku jare Ustaz. Jare iku mau piye? Bersamaan. Sapa maneh? Sapa maneh? Bersamaan Pak nggih. Apa alasane? Apa alasane? Baik. Perhatikan, ini masalah rumit. Rumit Pak. Ada dua hadis yang dohirnya kayaknya bertentangan. Pertama, idza ammanal imamu fa'amminu. Dohirnya apa? Imam dulu, baru makmum. Idza ammanal imamu, apabila imam telah mengucapkan amin, maka bacalah amin. Dan di dalam kaidah nahwu itu fi'il syarat sama jawab syarat. Apabila Zaid datang, maka muliakan. Mana yang lebih dulu? Datang dulu baru memuliakan. Begitu kan? Taib.
Ini masalah. Yang kedua, hadis fa in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mencocoki takminnya makmum, mencocoki takminnya para malaikat, akan diampuni oleh Allah. Ini juga menunjukkan apa? Harus bersamaan supaya apa? Mencocoki imam dan makmum, mencocoki apa? Takminnya malaikat, baru ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikat. Bisa dipahami? Iskal nggak ini? Masalah kan ini? Khair insyaallah ya kan. Tapi alhamdulillah Imam Khattabi dalam kitab Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Dawud, telah memecahkan permasalahan ini. Dan beliau mengatakan bahwasanya takminnya makmum disunahkan berbarengan dengan takminnya imam supaya mencocoki takminnya malaikat. Bisa dipahami? Bagaimana cara mengkompromikannya? Perhatikan, Pak. Beliau mengatakan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza ammanal imamu fa'aminu," itu tidak menunjukkan imam amin duluan. Akan tetapi memiliki arti kalau imam sudah bersiap-siap maca amin, maka Anda juga harus punya persiapan supaya sama. Kenapa beliau ngomong semisal ini? Padahal secara kaidah nahwu itu menyelisihi kaidah itu. Jadi idza ammanal imamu, maknanya apa? Apabila imam bersiap-siap mengucapkan amin, maka Anda wahai makmum persiapkan supaya apa? Mencocoki imamnya, takminnya imam dengan takminnya makmum. Kata beliau, ini bahasa kayak gini ini itu dalam bahasa Arab itu ada contohnya, kayak idza rahhalal imamu farhalu. Ismana, apabila pemimpin itu rohala, persiapan untuk pergi, maka Anda persiapkan untuk pergi supaya nanti perginya apa? Sama. Bukan artinya begini, imam pemimpin pergi duluan, Anda baru belakangan. Nggak mungkin itu. Kenapa? Karena Anda sebagai pengawal apa? Pengawal pemimpin. Dalam bahasa Arab, lafadznya adalah idza rahhalal imamu. Kalau imam telah pergi, maka Anda pengawal baru pergi. Ya habis nanti pemimpin kamu dicopot uang kan gitu kan. Ismana idzan, apa artinya? Idza rahhalal imamu, kalau imam sudah udah mau persiapan untuk berangkat, farhalu, maka Anda wahai prajurit persiapkan supaya apa? Berangkatnya apa? Bareng. Kalau itu Anda paham, maka berarti idza ammanal imamu, apabila imam sudah persiapan untuk maca amin, maka wahai makmum Anda juga harus persiapan supaya apa? Aminnya kamu mencocoki aminnya imam. Kalau udah mencocoki, maka berarti apa? Pasti akan mencocoki apa? Takminnya malah malaikat. Karena takmin malaikat gak akan meleset. Gak akan meleset kalau Anda sama dengan apa? Dengan imam. Bisa dipahami? Maka inilah mencocoki hadis. Fa idza wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila takminnya dia mencocoki takminnya malaikat,
maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai masalahnya. Bisa dipahami? Berarti mau amin bareng apa ora? Ini harus dipahami loh. Banyak orang punya masalah di sini ini. Bicaranya apa? Mengkompromikan antara dua hadis tadi. Gimana Ustaz? Aman Ustaz? Aman Ustaz ya? Baik. Masya Allah. Dari sini amat salah banget. Imamnya guru moco amin, makmumnya wis moco amin. Tambah salah apa lagi? Tambah salah yo. Hati-hati, makanya makmumnya jadi makmum harus ngerti ilmu nih no. Ya kan? Jadi sama itu ojo kesusuai. Sabaro. Imamnya wis persiapan waladzalin, antu jangan ngantuk, wis persiapan itu. Waladzalin itu berarti imam amin, antum langsung apa? Sret tepo do. Ana imame wis amin nanti baru ngantuk-ngantuk amin, bareng belakangan dhewe amine apa? Kari dhewe. Ha iku piye lah nek kanangan ngantuk. Ya iku salah dhewe imam iku mau masalahe. Makanya imam iku mau harus ngerti juga gitu loh. Ojo ka oleh hewa-hewe no. Ora oleh hewa-hewe no imame. Harus ngerti. Jadi imam itu dianut, berarti harus ngerti. Makanya Pak Labib iku ngerti Pak Labib lah. Nah itu kan, itu ngerti. Makanya ngerti dianut. Mau poligami kan jadi dianut gitu kan. Khair insyaallah. Tes, apa? Coba. Bareng apa enggak sama imam? Pada sholat Syria loh. Pada sholat Syria bareng apa enggak antara makmum dengan imam? Ayo, bareng enggak? Maksudnya sendiri itu bareng enggak? Kenapa enggak? Karena enggak tahu kan? Oh, loh, masya Allah ya, cerdas dah insya Allah. Oh enggak usah. Karena idza qala al-imam, kan ini karena imam dan kalau dia sholat Syria enggak ada iskal. Jelas? Tapi kalau dia sholat jariyah perintahnya apa? Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Berarti diikat kalau imam mau coba. Naam. Mafhum? Baik. Baca amin. Sesapa sing terlanjur amin? Siapa yang terlanjur amin? Antum benarkan ketika dia jadi imam. Salah Pak gitu kan. Ghin Pak gitu kan. Intinya makmumnya jangan tergesa-gesa dulu. Jadi imamnya itu kalau sudah waladhdallin, nah itu baru dia harus berarti ini tuh. Imam harus berbarengan kan? Nah, biasanya kan kalau sudah waladhdallin, imamnya harus paham gitu loh. Nah, segera mau coba amin. Gitu loh. Itu aja gampang banget kok. Ya, terus mau diapain? Kecuali kalau dia salah kan, kalau salah kemudian dia ulangi, ya udah ulangi aja. Cuma makmum kan berarti kan dia mau ulangi, berarti dia harus tahan kan gitu loh.
Kalau dia terlanjur karena tanpa sengaja, ya urusan selesai kan gitu loh. Karena kalau dia mendahului imam nggak dosa kok. Maksudnya itu nggak nyunah aja, nggak dapat sunnah aja gitu loh. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Paham maksud saya nggak? Gimana? Terlanjur moco amin. Terus mengulang ghairil maghdubi alaihim itu. Oh gitu. Yes, diniatkan diilgha, dibatalkan. Karena bacaan diilgha dibatalkan. Maksudnya amin tadi dibikin salah aja gitu loh. Karena itu mocone salah. Madzhab Syafi'iyah suruh ngulang lagi. Jadi Anda mengulang ghairil tadi kan salah toh maghdu terus kemudian ya kan gitu kan makdu gitu kan terus dia benarkan gitu kan terus dia bisa membenarkan terus dia apakah baca amin lagi baru tadi sudah membaca amin yang pertama dibatalkan niat batalkan terus apa yang kedua baca amin lah lagi. Nah ketika dia baca amin lagi gimana makmum gitu kan berarti dia mengulang lagi seperti bacanya imam. Itu madzhab Syafi'iyah. Jelas gak itu? Yes. Satu lagi ya. Lughatut ta'min. Lafat membaca amin. Lafat maca amin ku sing bener gimana? Apakah macane amin? Apa amin? Apa amin apa piye gitu kan. Al-Imam Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Majmu' beliau mengatakan pada kata amin itu ada dua bacaan yang masyhur. Pada kata amin ada dua bacaan yang masyhur. Bacaan yang pertama dan ini yang paling afsah, yang paling fasih dan yang paling kuat itu adalah amin dibaca mad terus mimnya dibaca takhfif. Alifnya itu hamzanya itu dibaca mad 2 harokat aja lo ya 2 harokat saja kemudian mimnya dibaca takhfif nggak boleh ditasdid. Berarti apa tuh amin 2 harokat ya berarti amin 2 harokat lo ya. Ojo dodok bukan 6 harokat. Syekh Mansur Hasan menyalahkan orang moco amin dibaca 6 harokat itu salah. Karena dia adalah mat apa dia? Matobi itu dia. Yakin? Iya. Ustaz bilang matobi ya. Matobi kata. Yang penting dia adalah 2 harokat. 2 harokat. Mafhum insyaallah? Jelas? Mimi ojo ditasdid, dibaca ringan. Hamzanya adalah dibaca 2 harokat. Bacaan yang kedua yang itu di bawahnya, kedudukannya di bawahnya bacaan yang pertama itu adalah hamzanya dibaca qasr pendek, mimnya dibaca takhfif. Berarti apa? Amin. Hamzanya dibaca qasri pendek. Amin. Orang kok amin salah. Ya, salah. Hanya ada 2 bacaan pada amin yang tepat. Selain itu adalah salah.
Selain itu adalah salah. Al-Imam Nawawi menyebutkan juga dalam kitab Majmu', kalau mimnya dibaca tasdid, itu adalah lahn, sebuah kesalahan, dan itu adalah kesalahan yang diingkari. Jadi kalau mimnya dibaca tasdid, yaitu amin, itu salah. Mimi dibaca tasdid itu salah. Kemudian kesalahan yang kedua, amin itu dikatakan mad badal yang mana bacaannya itu melebihi 2 harokat, maka itu juga sebuah kesalahan. Syekh Masrur Hasan dalam kitab Akhta'il Musallin menyebutkan kesalahan di dalam membaca amin kalau membacanya dibaca melebihi 2 harokat. Jelas insyaallah. Taib. Jadi ini sebuah ilmu, masya Allah kan. Oke, alifnya hamzanya. Wes, antum macane piye? Kenceng apa ora? Panjang apa ora? Khair insyaallah. Selanjutnya, apakah ada doa selesai maca amin? Apakah ada doa setelah baca amin? Biasanya masyarakat piye? Rabbighfir firli, ya ora? Dengar apa enggak? Maca amin, Rabbighfirli. Atau setelah atau sebelumnya ya? Kayaknya sebelumnya kayaknya. Rabbighfirli baru amin. Apakah ada doa setelah atau sebelum membaca amin? Dengar gak ada? Saya pernah dengar itu. Jadi sak gurunge koyoke Rabbighfirli amin. Rabbighfirli amin. Ngono Pak macane, Pak. Nah iku kira ono dalile ora iku. Baik. Ada dalilnya. Ada dalilnya Pak, mereka punya dalil. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr sami'a Rasulullah. Wa'il ibn Hujr itu mendengar Rasul alaihi salatu wasalam hina qala, ketika beliau mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, qala, kata Nabi, Rabbighfirli amin. Ada hadisnya tuh, ya kan? Ada hadisnya. Rabbighfirli amin. Kayaknya tuh nggak pernah melakukannya, nggak tahu? Enggak. Oh, hadisnya lo. Lah ya kan? Cuma hadisnya lemah. Kenapa lemah? Karena di situ ada rawi yang namanya Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Ataridi. Ada rawi yang namanya Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Ataridi. Dia rawi yang lemah. Yang lemah. Karena lemah berarti nggak bisa dijadikan dalil. Oleh karenanya kita tidak punya dalil sama sekali kalau sebelum amin atau setelah amin itu membaca doa. Padahal yang telah datang dari Nabi SAW itu apa? Khalas wala ghairil maghdubi. Khalas qala, amin gak ada, qala rabbi gak ada. Nah, ternyata ada riwayat yang di Baihaqi ini, ternyata riwayatnya lemah. Berarti nggak perlu maca
Maca Rabbighfir firli. Baik. Kita masih ada 15 menit. Setelah itu kita akan bahas insyaallah setelahnya bacaan surat. Ya kan? Cuma waktunya sudah cukup insyaallah taala. Ada pertanyaan? Hah? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nanya nih. Ada hadiah. Ini untuk satu orang aja nih. Ya, untuk laki-laki dulu. Ngacung ya. Ngacung. Siapa yang bisa menerangkan kepada kami dalil-dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan kalau sholat jahriyah imamnya, makmumnya gugur membaca Fatihah. Apa dalilnya mereka? Guys, mau jawab? Kitabnya besar loh itu. Apa dalilnya? Satu aja, wis. Satu aja. Hah? Apa itu? Enggak tahu bahasa Arabnya? Taib. Satu lagi enggak dapat? Ayat Quran itu. Apabila dibacakan, lawe sudah, alhamdulillah. Sini. Khair insyaallah. Ummahat. Ini ada kitab gede. Siapa yang bisa jawab? Ada anunya enggak itu? Enggak ada. Ada akhwatnya enggak? Ada. Ummahat ini gimana kalau mau jawab ini? Kedengaran enggak itu? Kedengaran ummahat? Enggak ada suaranya. Laki-laki aja. Coba berikan kesimpulan ke saya bahwasanya makmum itu moco amini berbarengan dengan imam. Dua dalil yang menjadikan permasalahan. Ngacung. 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 Ayo. Maka bacalah amin. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua? Siapa yang mencocoki? Bukan doanya. Dosa-dosanya. Doa nggak diampuni. Dosanya yang diampuni. Tapi gimana cara mainnya? Apa arti kalau imam membaca amin maka bacalah amin? Apa artinya itu? Apabila imam bukan amin bersiap-siap, imam apabila imam grogi bersiap-siap membaca amin maka makmum bersiap-siap juga supaya mencocoki takminnya. Masya Allah. Enak loh, aku yang jawab tadi itu ya. Khair insyaallah. Barakallahu fiik. Baik.
Dais kayaknya mau jawab ini kayaknya Dais ini. Gak apa-apa, biar ini amalan pembuka pintu rezeki. Setelah dapat kitab ini, langsung rezekinya terbuka semuanya. Sampai-sampai akhwat pun datang ke ante gitu kan. Terbuka rezekinya ini Dais. Mau jawab gak ini? Khusus itu Dais ya, gak apa-apa toh? Oh, coba. Mudah-mudahan bisa jawab, Masya Allah gitu kan. Bisa gitu kan. Tadi cari yang mudah atau gampang? Jelas yang mudah ya. Yang mudah. Coba antum bikin soal, antum yang jawab sendiri. Oh enak kan? Antum yang bikin soal, jawab sendiri. Enggak apa-apa, bikin soal aja. Karena itu juga bagian daripada pemahaman. Anak kadang-kadang kalau di mahasiswa, saya kalau ngajar mahasiswa itu, saya buku setelah saya ajarkan, saya gampang bikin satu soal aja. Bikin 80 pertanyaan, jawab sendiri. Itu ujian saya itu anak sama. Karena saya ingin mahasiswa itu juga memiliki apa? Penangkapan, daya penangkapan, dan pemahaman. Boleh buka? Boleh kayak gitu. Boleh buka aja. Kadang-kadang nggak boleh buka. Ya suka-suka saya. Kadang-kadang nggak boleh buka. Mumet kan? Mumet nggak? Bahkan satu buku itu seginiin. Ada 150 kaidah. Soal saya apa? Sebutkan firis di kitab itu. Tahu firis nggak ya? Oh firis itu. Paling belakang itu apa? Daftar isi. Sebutkan daftar isi. Kayak usul fikih gitu. Sebutkan daftar isi. Dirapel terus sih. Dan terangkan 10 judul dari daftar isi itu. Terangkan. Dia nerangkan. Biasa. Nah, harus begitu dilatih no. Nah mahasiswa kok ewa-ewa gimana? Gak bisa mau saya ewa lah. Mahasiswa harus begitu dilatih. Biar otaknya apa? Jalan. Dais coba kita bikin soal gampang. Jawabannya gampang. Boleh nggak aku menikah? Jawab boleh gitu ya. Gimana Dais? Alasannya ngulutok. Apa alasannya? Apa sih pendalilannya? Lah ya pendalilannya gimana? Cara mencocokkan itu loh. Dalil dengan dalil umum. Gimana umumnya? Itu aja. Atau yang bikin soal kok ya jangan susah-susah lah gitu. Khair insyaallah. Fadhil ya. Semoga semua amalan pembuka pintu rezeki antum terbuka lebar gitu. Yang paling penting apa rezekinya? Paling penting istiqomah. Enggak istri baru. Oh dibalik itu Masya Allah. Khair insyaallah. Labib aman? Insyaallah. Baik, sampai di sini insyaallah ya. Jazakumullah khairan atas terselesaikannya daurah dari pagi sampai ini malam atau sore ini? Sampai sore ya. Tapi berharap tolong buku dibaca lagi. Jangan sampai saya pulang ilmunya juga hilang gitu kan. Jadi buku dibaca. Kalau belum punya buku supaya cepat beli. Bukan bisnis loh, bukan lo ya. Bukan. Artinya
ilmu ini penting. Anda harus paham. Anda harus paham. Dan Anda bukan berarti ilmu itu untuk pribadi. Anda harus juga sampaikan ke orang lain. Sampaikan ke orang lain. Jadi mungkin Anda ketemu sama orang, bisa diskusi, bisa apa. Kan ilmu itu kelihatan apa? Kelihatan luar biasa kan gitu loh. Adem, Anda punya alasan, argumentasi. Anda tahu juga yang berbeda dengan Anda juga tahu argumentasinya. Jangan hanya pengen intinya, jangan begitu. Itu untuk orang-orang tua ya. Kalau antum masih muda-muda kok sempetin kesimpulan itu piye. Antum ya paling enggak sudah S1 itu kan, S2 atau apa, masa kayak orang tua yang hanya mencukupkan apa? Mencukupkan kesimpulan. Gimana sih? Ya, tolong perhatikan, kitab baca. Kalau bisa, kalau belum paham langsung aja diringkas dari khilaf-khilaf yang panjang tadi, diringkas. Bisa dipahami enggak itu teman-temannya? Taib, semangat ya, semangat. Semangat apa enggak ini? Semangat lah. Iya enggak semangat belajar kok. Taib, Anda jangan kalah dengan anak keluar tidak bisa membaca kitab, tapi saya bisa beradu argumentasi. Aku ngerti alasan. Ya kan? Aku ngerti diskusi. Ini alasan begini, dalilnya ini. Jangan begitu, jangan kalah dengan anak pesantren. Antum juga harus punya harus semangat yang tinggi. Aku nggak mau kalah dengan anak pesantren. Motivasi kan begitu. Berarti Anda harus belajar. Buku sudah ada, rangkuman gitu kan, apalan gitu kan. Pendapat ini, dalilnya ini. Kenapa tidak? Kan ilmu agama. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.